Cek. Silakan kameranya diaktifkan. Nyanyi dangdut segala. Aduh. Suara-suara bisingnya. Ada yang lagu dangdut. Siap ya. Silahkan kameranya di-on-kan, kemudian suaranya di-mute-kan. Suaranya di-mute-kan biar tidak terlalu bising. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Itu masih ada yang berisik ya? Siapa tuh? Sahrul. Nadia. Ibu akan mengulas sedikit yang kemarin mengenai keutamaan atau kemuliaan surat Al-Mulk ini ya. Biasanya yang populer di masyarakat, itu biasanya di dalam Al-Quran itu surat Yasin ya. Ya. Ya surat Yasin ya biasanya ya, tapi ternyata Al-Quran itu dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas semuanya kalau kita gali akan menemukan hal-hal yang luar biasa termasuk di dalam surat Al-Mulk itu sendiri. Kemarin Ibu kasih 2 hadis ya. Ada yang masih ingat? Ibu kasih 2 hadis mengenai keutamaan surat Al-Mulk ini. Tambahan lagi 1 hadis dari diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwa surat Al-Mulk ini ya hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Sebentar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah engkau aku beritahu sebuah surat yang engkau akan merasa gembira dengannya? Kemudian Rasulullah membacakan Tabarakalladzi biyadihil mulk dan seterusnya. Kemudian ajarkanlah kepada keluargamu dan seluruh anak-anakmu, juga anak-anak muda di sekitarmu. Ya. Ditekankan di sini juga anak-anak muda di sekitarmu. Juga tetangga-tetanggamu, karena surat Al-Mulk bisa menyelamatkan dan menjadikan pembela yang akan memberikan pembelaan pada hari kiamat di hadapan Allah bagi para pembacanya. Nah, jadi itu tambahan hadis mengenai keutamaan dari surat Al-Mulk. Ada 3 hadisnya ya. Kemarin 2, sekarang 1. Kenapa Ibu sampaikan sekali lagi? Karena kok ada yang berisik ya? Nah, karena diharapkan kalian sebagai anak muda bisa menghafal dengan baik surat Al-Mulk ya. Dijaga surat Al-Mulknya sampai meninggal kita ya. Supaya hafal. Nanti malaikatnya tidak berani sama kita untuk menyiksa. Tapi tidak cukup hanya hafal saja. Mari kita buka ada apa di surat Al-Mulk ini tafsirnya. Sambil menunggu
Di dalam surat Al-Mulk ayat 1, ya Ibu sampaikan, mengulas saja kemarin sudah Ibu sampaikan mengenai tabarakallah, ya. Tabarakallah itu berasal dari kata barokah, ya. Kemarin sudah dibahas. Nah, kemudian tabarakalladzi biyadihil mulk. Nah, sekarang kita lanjut ke kata biyadihil mulk. Ya. Jadi di sini Allah menunjukkan kekuasaannya, kerajaannya. Bahwa iman itu menurut pengertian secara bahasa artinya percaya, meyakini atau membenarkan. Sekali lagi. Nah, kerajaan, ya. Jadi Allah ini memiliki kerajaan. Ya. Maksudnya apa Allah memiliki kerajaan? Maksudnya yang paling pertama adalah supaya di setiap manusia itu tidak ada yang merasa dirinya raja. Ya, tidak ada yang merasa dirinya raja atau dalam kurung sombong. Ya, sombong. Jadi kalau seorang yang sombong itu seperti raja. Nah, harusnya tidak ada orang yang merasa dirinya raja atau sombong. Kemudian kekuasaan Allah di sini Al-Mulk ini menunjukkan kekuasaan Allah, di mana di dalam surat yang lain Allah menunjukkan bahwa arus Allah atau singgasana Allah itu luasnya kalau kita bandingkan bagaikan sebuah cincin yang kecil, ya namanya cincin, segede-gedenya cincin di jari itu kita simpan di tengah lapangan yang luas, akan kelihatan tidak? Tidak akan kelihatan. Itu singgasana Allah saking maha luasnya gitu ya. Kemudian arusnya Allah itu juga, arusnya Allah juga seperti itu, bagaikan cincin kita simpan di tengah lapang saking luasnya, jadi nggak akan kelihatan. Jadi maksudnya apa? Akal manusia, otak manusia itu apabila menerima kekuasaan Allah, ya, terus akalnya tidak dibarengi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, itu tidak akan sampai. Karena otak kita itu yang menciptakannya Allah. Jadi alangkah sangat tidak mungkinnya apabila akal kita atau otak kita berusaha untuk menghukumi ciptaan Allah dengan kekuatan akal kita. Nah, ya. Yang bisa kita lakukan adalah mengenai penciptaan Allah ini, kita mempelajarinya, ya, seperti mempelajari fenomena-fenomena alam dengan akal kita, ya. Dan selanjutnya apabila menemukan hal-hal yang tidak masuk akal atau tidak masuk ke otak kita, sebaiknya dikembalikan kepada keimanan dan ketakwaan. Jadi kita menganggap bahwa kehebatan akal atau otak kita ini ada yang lebih hebat lagi, yaitu yang maha membuat akal dan otak itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dialah Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Ya. Dan dialah Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, kaitannya mungkin ini dengan akidah kita, ya, akidah keimanan kita, termasuk ini di sini rukun iman yang ke-6, ya, masuk ke dalam rukun iman yang ke-6, yaitu percaya kepada takdir Allah. Sehingga, nah, seperti pagi ini kita bertemu di Zoom ini,
Ya, ini karena takdir Allah. Biasa orang sering menyebutnya qadarullah, ya, qadarullah, takdir Allah kita bertemu pagi ini. Jadi bukan karena kita punya kuota loh, ya, bukan karena kita punya HP juga tidak, tapi ini benar-benar qadarullah dari Allah bahwa kita bisa bertemu pagi ini dengan cara seperti ini, ya. Nah, itu jadi semuanya harus dikembalikan kepada takdir Allah. Apapun yang menimpa kita, kita terima, itu namanya kita beriman kepada qada dan qadar. Kita ada yang belum di mute ya itunya, jadi agak berisik kesininya. Siapa ya yang belum di mute? Kita lanjutkan ke ayat yang kedua. Jadi nanti kalian akan menghafal mungkin sampai ayat kedua. Jadi tafsirnya duluan ayat kedua itu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqo, yang menciptakan. Di dalam Al-Quran itu kata menciptakan, kata menjadikan itu bahasanya berbeda. Kalau bahasanya menggunakan kholako, itu berarti otoritas Allah mutlak, ya, otoritas Allah mutlak. Makanya di bawahnya al-mauta wal hayata, mati dan hidup. Hidup dan mati itu otoritas Allah, ya. Kita tidak bisa meminta kepada Allah, ya Allah saya mah pingin mati teh di tempat yang enak, berkumpul bersama keluarga gitu ya, pinginnya begitu. Tapi kan tidak mesti ya, yang namanya kematian dan hidup kita itu mutlak kekuasaan Allah. Kemudian di dalam Al-Quran juga Allah ketika mengatakan menjadikan menggunakan kata ja'ala. Padahal sama artinya menciptakan juga ya. Ada kholako, ada ja'ala. Kalau ja'ala itu ya artinya Allah menjadikan, tetapi ada campur tangan manusia. Nah, misalnya ketika Allah berfirman, Allah menjadikan tanah untuk ditanami, itu menggunakan kata ja'ala. Nah, kenapa? Karena ya ini kaitannya dengan pelestarian lingkungan. Ketika Allah menjadikan pohon-pohon itu ataupun kebun-kebun yang kalau kita tidak pelihara, itu Allah tidak akan menjadikannya tanaman yang kita tanam itu menjadi baik. Nah, karena di situ ada campur tangan manusia. Jadi itu bedanya kholako dengan ja'ala. Artinya sama ya, menjadikan. Kalau kholako artinya mutlak otoritas Allah. Kalau ja'ala, Allah menciptakan tapi sesuai dengan usaha manusia itu sendiri. Di sini kita lanjutkan kholaqal mauta wal haya, ya. Menjadikan menciptakan kematian dan kehidupan. Jadi kita harus yakin biasanya orang ketika melihat atau menengok orang yang baru melahirkan, ya, orang yang baru melahirkan biasanya senang. Lucu, dan sebagainya. Seperti mamahnya, seperti ayahnya. Semua orang senang dengan kelahiran bayi. Tapi ketika begitu ada kematian, ya, tidak ada orang yang senang. Ya, tentu dengan pengecualian. Padahal kholaqal mauta wal hayata itu semuanya adalah qadarullah. Tapi bukan berarti ketika kematian kita bersenang-senang ya, tidak juga. Tapi maksudnya ketika kita
melihat adanya kelahiran dan kematian, harusnya posisi keimanan kita tetap dalam qadarullah, dalam takdir Allah. Contoh, misalnya kalau kita ditinggal orang yang kita sayang, ayah, ibu gitu ya. Pasti kita menangisnya luar biasa karena merekalah orang yang sangat kita sayangi. Kalau kita percaya kepada takdir Allah, seharusnya ya kita bisa memanage keadaan hati dan jiwa kita bahwa ini semuanya takdir Allah. Jadi tidak perlu sampai pingsan-pingsan begitu ya kalau kita ditinggal orang yang meninggal. Ya. Tidak perlu sampai pingsan, sampai jejeritan, kokosehan, itu nggak perlu. Ya, karena ini berarti kita tidak percaya kepada takdir Allah. Makanya zaman Rasulullah dulu, perempuan itu haram mengikuti prosesi penguburan mayat. Di awal-awal Islam, Rasulullah mengharamkan perempuan mengikuti prosesi penguburan mayat. Karena ya adat kebiasaan jahiliyah, kalau mengantar orang jenazah itu perempuan, wah, muncul zaman nama lebay meren gitunya. Lebaynya teh berlebihan gitu ya, sampai jerit-jerit. Mungkin kita juga sering di tetangga suka dengar, oh misalnya bapaknya meninggal atau ibunya meninggal sok jerit-jerit, bapak abi ngiring, padahal mah kalau benar-benar mau ikut dimasukkan ke dalam kubur ya nggak mau kan. Nah gitu ya. Nah itu jadi kematian itu merupakan takdir Allah yang harus kita terima. Bersedih secukupnya ya, bersedih secukupnya, tidak perlu sampai pingsan-pingsan merepotkan orang lain sehingga orang lain yang harusnya mengurus jenazah atau memulasara jenazah ini malah direpotkan dengan kita yang sedihnya berlebihan ya. Jadi ciri orang yang percaya kepada takdir Allah ya begitu ya, ketika menghadapi kematian orang lain yang kita cintai biasa aja ya, nggak biasa aja, sedihnya tidak berlebihan. Nah, itu ya. Kholaqal mauta wal haya ya, jadi siapkan mental menghadapi manusia baru dan ditinggalkan oleh manusia. Nah, untuk apa Allah menciptakan kehidupan dan kematian? Liyabluwakum. Ya, jadi semua yang diciptakan Allah itu tidak ada yang sia-sia ya. Di dalam surat Ali Imran ayat 10 terakhir mungkin ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fatina adzabannar. Jadi semua yang Allah ciptakan ini tidak ada yang sia-sia. Satu pun tidak ada yang sia-sia. Termasuk misalnya sekarang ada virus corona. Ya, itu tidak sia-sia Allah ciptakan itu. Ya, semuanya pasti bisa mengambil manfaat, mengambil hikmah dari virus corona. Ya. Apapun itu. Allah dalam surat Al-Baqarah mengumpamakan innallaha la yastahi ayyadziba masalama ba'udatan. Allah itu tidak malu membuat perumpamaan atau menciptakan binatang sebesar lalat, sebesar nyamuk, atau lebih kecil dari itu, ya, atau lebih kecil dari itu, yang mungkin corona gitu ya, ada bakteri, ada virus dan sebagainya, lebih kecil dari itu, Allah tidak merasa malu. Kenapa? Karena semuanya itu liyabluwakum, ya, liyabluwakum, untuk menguji keimanan kita. Nah, jadi liyabluwakum itu untuk menguji keimanan kita. Apakah kita dengan ciptaan Allah yang beraneka ragam ini kita bisa tahan ujian, atau kita bisanya mengeluh, atau kita bisanya cuma mengeluh. Nah, jadi itu kalau orang yang suka dikit-dikit mengeluh, nah itu berarti dia harusnya tidak lulus ya.
dalam ujian. Jadi kalau teman diingatkan ya, kalau ada yang suka sering mengeluh, dikit-dikit mengeluh ini, dikit-dikit mengeluh itu, coba diingatkan. Karena sayang ya, sayang. Berarti dia tidak lulus ujian. Nah, karena Allah liyabluwakum, akan menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala. Nah, di sini ayyukum ahsanu amala. Nanti kelihatan oleh Allah. Jadi di sini ahsanu amala itu bukan yang paling banyak amalnya, ya, bukan yang sholatnya paling banyak, bukan yang ngajinya paling banyak, tapi ahsanu, yang terbaik, ya. Jadi yang terbaik. Misalnya sholat tarawehnya 23 rakaat tapi cuma 10 menit. Ya, 23 rakaat 10 menit. Dibanding misalnya dengan yang 11 rakaat tapi setengah jam. Nah, kira-kira bagus yang mana tuh? 23 rakaat 10 menit atau 11 rakaat setengah jam? Nah, jadi Allah akan melihat ahsanu amala. Ya. Sebaik-baik perbuatan, bukan yang paling banyak, bukan. Jadi tidak melihat kuantitas, tapi melihat kualitas, ya. Misalnya dalam sehari-hari kita sholat ya, sholat 5 waktu. Kalau yang hanya mengutamakan kuantitas, paling selama 24 jam ini kita sholat tidak kurang dari 25 menit misalnya ya. Semuanya 5 menit. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Semuanya 5 menit, 25 menit. Ya. Misalnya. Itu berarti sholatnya apabila kita lebih dari 25 menit itu 5 waktu sholat, berarti kualitas kita tingkatkan. Tapi kalau standar 25 menit kita mengerjakannya malah sampai cuma 5 kali sholat itu kalau dikalkulasikan hanya sekitar 10 menit juga itu berarti kualitas ibadah sholat kita berkurang. Nah, padahal yang Allah nilai adalah ahsanu amal, sebaik-baik amal. Wahwal azizul ghafur, dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Kenapa di ujung ayat Allah ini Allah mengatakan bahwa Allah yang maha perkasa, ya. Karena kalau kita dihadapkan kepada takdir Allah tadi, ya, kita itu tidak ada kekuatan apapun, makanya sering-sering bacalah haula wala quwata illa billah, karena kita memang tidak ada daya, tidak ada upaya. Karena wahwal aziz, Allah yang maha perkasa, ya. Jadi yang diambil dari ini kan termasuk salah satu asmaul husna ya, al-aziz. Diambil hikmahnya dari kata nama Allah al-aziz ini. Karena hanya satu-satunya Allah yang maha perkasa. Setelah Allah tadi di ayat pertama mempunyai kekuasaan yang luasnya luar biasa. Kemudian Allah Al-Aziz yang maha perkasa. Sekali lagi, anak muda jangan suka sok-sokan. Nah, kalau sok-sokan itu berarti pemahaman terhadap Asmaul Husna yang namanya Al-Aziz belum diamalkan. Jangan sok-sokan ya. Sok pinter, sok cantik, sok ganteng, sok kaya. Nah, berarti kita tidak percaya dengan Asmaul Husna Al-Aziz. Kemudian yang terakhir, Asmaul Husna yang Allah sampaikan di dalam akhir ayat kedua ini adalah Al-Ghafur. Nah, Allah maha pengampun. Allah maha pengampun. Nah, Allah maha pengampun setelah kita menghadapi ujian, liyabluwakum tadi, ya, semua yang Allah ciptakan itu adalah untuk menguji kita. Kemudian kita lulus ujian, ataupun kita mungkin di dalam ujian itu ada aral sedikit,
Ya, ada aral-aralnya sedikit. Nah, berarti Al-Ghafur, Allah Maha Pengampun. Jangan ada sekalipun di dalam hati kita putus asa. Nah, jangan putus asa. Ini di sini kan ada anak SMP nanti mau ke SMA, ada anak SMA nanti mau kuliah. Ya, semua punya cita-cita. Yang SMP mungkin cita-citanya Kak AA Irfan di-mute-kan suaranya. Yang baru datang di-mute-kan suaranya. Nah, mungkin yang dari SMP cita-cita pingin ke SMA mana. Yang dari SMA mungkin punya cita-cita ingin melanjutkan kemana gitu ya. Kuliah kemana. Itu nanti ketika kita menghadapinya, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan, gitu ya, pasti melewati ujian. Ya ujiannya rajin belajar, banyak gangguan, ngoprek HP, itu ujian. Ya, nah itu ujian. Jadi ketika itu bisa kita lewati, ya, dengan ada liku-likunya itu, seharusnya kita banyak beristighfar kepada Allah. Wahwal azizul ghafur, karena Allah Maha Pengampun. Itu mungkin tafsir dari surat Al-Mulk ayat kedua. Ya. Ibu akan membuka sesi pertanyaan. Yang bertanya saja yang boleh dibuka mute-nya. Yang bertanya saja yang boleh dibuka mute-nya. Silahkan. Ada yang mau bertanya? Seperti peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Ada yang mau bertanya? Tidak. Bagi orang-orang yang beriman itu wajib diyakini terjadinya sifat ada? Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Sambil Ibu absen ya. Ada Yane, Nadia, Zipa, Fajar, Nasila, Ripa, Asri, Nabil, Khaira, Repania, Sahrul, Wildan, Muhammad apa itu ya? Nafisa, Malika, Sarah, Irfan, Tasya, Alifa. Silahkan, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oh ada, silakan. Siapa tuh? Siapa tuh yang bertanya? Itu hanya dilalui dalam bagian mana? Ada nggak? Atau jangan-jangan penyampaian ibunya terlalu cepat? Itu tidak ada yang bisa mencapai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian ke langit ketujuh. Itu tidak ada yang bisa sampai dalam semalam nanti. Itu hanya dilakukan dalam sebagian malam saja. Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, besok kita lanjutkan. Oh ada. Sok, silakan. Yang mau bertanya. Melakukan perjalanan sejauh itu. Nah, ayo. Pertama, kita harus ketahui dulu bahwa Halo. Halo. Halo, silahkan. Siapa nih yang bertanya? Naisila, Bu. Oh, Naisila. Naisila. Ya, Naisila boleh. Bu, kan membaca surat Al-Mulk akan menjaga muslim dari siksa kubur. Ya. Namun berapa kali harus dibaca, sehari sekali atau lebih dari itu? Nah, terima kasih Naisila. Nah, untuk terbebas dari siksa kubur, ya, mengenai dari kita ambil barokahnya dari surat Al-Mulk ini adalah sepanjang hidup kita, ya, sepanjang hidup kita surat Al-Mulknya ada di dalam otak dan hati kita. Jadi harus dihafal, ya, jadi harus dihafal. Jadi kalau hafal itu, insya Allah, kalaupun tidak tiap hari dibaca, kalau hafal mah
hafal aja gitu ya. Tapi catatannya nggak boleh lupa. Ya, catatannya nggak boleh lupa. Seumur hidup kita nggak boleh lupa. Terus alangkah baiknya kalau ditambah dengan hafalan Al-Quran yang lainnya, jadi tidak surat Al-Mulk saja. Tapi surat Al-Mulk sudah mewakili. Itu keterangannya di dalam hadis, surat Al-Mulk memang paling top untuk menjaga kita dari siksa kubur. Ya, nggak ada surat Al-Ikhlas, nggak ada. Ya, jadi wayahna harus dihafal, ya, harus dihafal dan jangan dilupakan. Ya, karena nggak bisa diganti dengan surat yang lebih pendek. Tidak, aku mah bisanya surat Al-Kausar, oh nggak bisa. Ya, jadi sepanjang hidup ya, Nasila ya, sepanjang hidup kita ya. Siap. Nah, makanya gunakan kesempatan pesantren kilat ini untuk menghafal surat Al-Mulk. Garansi. Ya, begitu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Iya, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Sebelum kita istirahat sejenak, kan nanti kalian harus mengeluarkan energi, tenaga untuk menghafal surat Al-Mulk. Nanti ada hadiah ya, khusus dari Ibu untuk yang hafal 30 ayat. Tidak perlulah ingat tafsirnya, terjemahnya, asal hafal saja. Oke? Yes. Ya, dihafal ya. Ada lagi yang mau bertanya? Tak ada. Ada? Itu ada suara siapa? Jadi kenapa api itu tidak bisa membakar karena api tersebut diperintahkan oleh Allah agar menjadi dingin kepada api. Nggak ada. Wah, waktunya masih 1/4 jam lagi. Ada pertanyaan terlebih dahulu sampai situ. Oh. Ayo, Asri, mau bertanya? Asri? Boleh bertanya secara langsung atau melalui chat ya? Boleh. Asri mau bertanya apa? Asri. Ayo, Asri. Belum ada. Baik. Kita lanjutkan. Sifat Nabi yang kedua. Nggak jadi. Itu amanah. Nggak jadi, Asri. Mau bertanyanya. Amanah. Artinya dapat dipercaya. Atau terpercaya. Cukup. Kalau dirasa cukup, harus 1 ayat. Mungkin kita tafsirnya mungkin besok 2 ayat ya. Karena tidak akan terkejar, nanti keburu selesai ini sanlatnya. Insya Allah untuk besok mungkin akan 2 ayat ya untuk tafsir surat Al-Mulk. Ada yang 3 ayat, 4 hari. Sesuai panjang pendeknya. Sampai-sampai. Udah ya, kalau sudah tidak ada yang bertanya, Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Ya, itu yang paling penting, biar kita termasuk golongan orang-orang yang punya ahsanu amala. Ya. Ahsanu amala, diingat-ingat isi ayat dina ujian akhir kayak. Ya. Jadi amalnya yang berkualitas. Jadi Ibu harapkan semoga ilmunya bermanfaat biar amal kitanya berkualitas ya, masuk ke dalam golongan orang-orang yang ahsanu amala. Oke, terima kasih atas perhatiannya.
nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat sejenak ya untuk hafalan.